11, 2, kelompok 4. Oke, jadi ada yang tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Waduh, kayaknya kurang tahu sih. Nah, kali ini kita datang tamu spesial ya. Iya, ini sudah ada di sebelah saya. Oh iya, salam kenal. Saya Kevin Sugiantoro, Managing Partner dari Law Office Sugiantoro and Associate. Kantor saya di Surabaya, ya, domisilinya. Dan saya sekarang bekerja aktif sebagai legal di PT Mas Wion. Mungkin itu ya. Kenalan dari saya. Terima kasih. Baik, karena tadi narasumbernya sudah kenalan, kita juga harus kenalan dong Pak. Betul, harus. Soalnya ada pepatah kata tak kenal mata saya. Betul. Tak sayang kata cinta. Oke, mulai dulu. Aku dulu aja gimana? Oke, nama saya Johan. Oh ya, Kevin. Oke, ya. Kenalkan nama saya Ivan. Ivan, baik. Saya Maivena. Oh, Maivena, baik. Oke, jadi untuk Bapak sendiri, Bapak udah tahu nggak kita hari ini ngapain di sini? Belum tahu nih, mau ngapain hari ini ya? Ya, jadi hari Cukup ini kaget saya. Jadi hari ini kita mau melakukan podcast dan memberikan edukasi buat teman-teman supaya terutama masyarakat di luar sana tidak provokasi sama hal negatif yang ada di demokrasi. Bagus nih. Semangat anak muda yang luar biasa ya. Kira-kira temanya kita apa nih? Temanya adalah demokrasi boleh, tapi anarkis jangan. Oh, gitu. Oke. Daripada lama-lama, langsung pertanyaan aja. Kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Oke, baik, siap. Menurut Bapak sendiri apa itu demokrasi? Jadi gini, demokrasi itu adalah sistem yang dianut oleh sebuah negara ya. Ya. Dan Indonesia menganut sistem pemerintahnya adalah demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Berarti rakyat turut andil dalam mengambil kebijakan, yaitu melalui perwakilannya ya. Perwakilannya adalah anggota DPR untuk kebijaksanaan, mengambil kebijaksanaan dalam bernegara, dalam berserikat gitu. Oh, gitu. Terus aku mau tanya nih, buat ya sebenarnya sudah terjawab pertanyaannya, cuma menyesuaikan aja. Jadi sebagai warga negara Indonesia gitu, sistem demokrasinya kan, sistem pemerintahnya kan pasti demokrasi gitu. Betul. Sistem pemerintahnya. Ya, jadi kalau begitu sistem pemerintahan ini diambil juga dari kehidupan dan juga kebiasaan dari rakyatnya dong. Betul. Oke, seperti itu ya. Kalau menurut Bapak sendiri, kenapa tersebut bisa terjadi gitu? Karena itu sesuai dengan kemauan dari pendiri bangsa kita ya, dari pahlawan kita. Bahasanya itu juga mencerminkan kita mengenal adanya Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi, dan kita punya landasan negara yaitu Pancasila, di mana sila keempat itu adalah, ayo bunyinya Pak, ingat nggak sila keempat? Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berkeadilan. Betul. Mengapa Indonesia memilih demokrasi dalam sistem pemerintahnya? Karena mencerminkan sila keempat itu. Oh gitu. Pertama itu. Yang kedua, mengapa kan Indonesia ini luas ya? Iya. Terdiri dari suku, agama, ras, dan budaya yang sangat banyak. Ya betul. Sehingga dengan keberagaman ini, dengan banyaknya suku ini, maka pilihan yang tepat itu adalah sistem pemerintahnya adalah demokrasi. Karena kan meminta aspirasi dari setiap suku ya, yang sangat banyak ini kan. Kita menampung apa kebutuhan tiap suku, yaitu suku, agama, ras, dan budaya, untuk menciptakan rasa keadilan sesuai dengan sila kelima loh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saling terhubung ya kalau gitu. Iya betul. I see. Bagus. Nah, selanjutnya kira-kira ada nggak sih contoh dari perilaku demokrasi itu di lingkungan masyarakat sekitar kita? Oh, ada banyak. Gimana Bu? Contohnya kalau di lingkungan sekolah, pemilihan ketua OSIS. Iya. Ya kan? Itu kan betul. memungut suara dari seluruh siswa yang ada di sekolah itu gitu kan. Untuk memilih pemimpin OSIS-nya siapa. Dengan memberikan suara itu kan memberikan pendapat ya. Artinya
Di sana terciptalah demokrasi di hal-hal kecil seperti itu. Kemudian kedua ya pemilihan di negara lah, kepala pemilu gitu ya? ya kayak pemilu, terus adanya kegiatan forum diskusi untuk membahas suatu isu ya yang mungkin sedang terjadi atau viral di negara ini. Diskusi-diskusi itu kan juga hak untuk berdemokrasi ya. Itu salah satu hak seperti itu sih. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak terhadap berita-berita yang akhir-akhir ini tentang demo yang ada di Indonesia yang cukup marak terjadi dan di berbagai wilayah? Oh iya, demonstrasi ya. Demonstrasi itu adalah salah satu wadah atau bentuk dari demokrasi itu sendiri. Artinya masyarakat berkumpul untuk menyampaikan suatu pendapat supaya didengarkan oleh pemerintah, kan seperti itu loh. Demonstrasi itu boleh dan diatur sama undang-undang itu diperbolehkan. Cuma yang tidak diperbolehkan yaitu tindakan aksi anarkisnya kan seperti itu. Karena itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan merugikan orang kan gitu kan. Betul. Kalau gitu masyarakat itu pasti turut serta berperan gitu ya dalam demonstrasi itu. Mereka juga menyuarakan suara mereka masing-masing. Betul. Gitu. Iya. Terus kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya dalam demonstrasi itu terjadi kayak apa namanya kekerasan gitu ya, itu ada nggak undang-undang itu yang mempengaruhi? Ada. Jadi gini, demonstrasi itu kan diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45, pasal 28E ayat 3. Itu bunyinya setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat. Dan untuk aturan teknisnya itu diatur lagi di Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Itu tentang kebebasan untuk menyampaikan suara ya, pendapat ya. Di sana itu diatur tata tertibnya bagaimana, tata cara pelaksanaannya bagaimana. Bahkan sebelum mengadakan demo itu harus ada surat izin dari pihak aparat hukum gitu, surat keterangan izin. Dan diatur bahwa demo itu nggak boleh berlarut-larut. Maksimal harus selesai pukul 4 sore atau pukul 5 sore gitu. Itu di undang-undang diatur sangat jelas. Nah, masalahnya ketika terjadi tindakan anarkis, pasal apa nih yang bisa menjerat pelaku gitu kan, oknum gitu kan. Ya, kita ada di pasal contohnya kemarin yang viral di sosial media, rumah anggota DPR yang dijarah ya. Terus rumah Menteri Keuangan juga itu ada di pasal 363 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 363 itu tentang mengambil barang secara paksa. Kalau 362 tentang pencurian gitu. Seperti itu. Terus kemudian dengan aksi demo yang kemarin ada pengerusakan fasilitas umum. Itu kita bisa kenakan di pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP tentang pengerusakan, tentang kekerasan seperti itu. Banyak ya kalau iya, banyak pasalnya gitu. Baik Pak, setelah kita mengetahui pasal-pasal dan juga konsekuensinya, menurut Bapak bisa nggak cara kita agar kita bisa menghindari ataupun menanggapi provokasi dengan baik sehingga kita tidak ikut terjerat dalam masalah? Ya, yang pasti kita kan di era digitalisasi ya sekarang ya. Tentunya pertama kita harus cross check apakah berita yang beredar di sosial media itu benar atau tidak. Kita cari fakta pertama itu. Yang kedua, kita juga mau meningkatkan literasi digitalisasi. Jadi lebih tidak ikut-ikutan memposting berita hoax seperti itu ya. Kayak FOMO gitu ya? Iya, kayak FOMO gitu ya. Jadi kayak ada kesadaran dari diri sendiri itu. Terus kedua,
sebagai siswa kita juga jangan sungkan dan berani untuk langsung memblokir atau melaporkan akun-akun yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Itu mungkin dari segi media ya, seperti itu ya yang bisa kita lakukan sekarang. Terus dari diri sendiri ya kita harus cross check lagi apakah berita ini benar. Kan sebagai siswa harus berpikir secara kritis. Ya, betul. Nah, itu yang harus dilakukan mungkin. Betul banget. Gitu. Nah, kira-kira dampak buruk dari provokasi sendiri itu ada apa aja sih? Dampak buruknya bagi masyarakat atau bagi siswa? Bagi masyarakat. Bagi masyarakat ya pasti dengannya ada provokasi, ya pasti berantem ya. Dengannya aksi berantem itu, maka persatuan dan kesatuan negara kita ini kan sedikit tergoyahkan gitu kan. Iya. Karena adanya adu domba itu kan, antar suku mungkin, antar agama mungkin. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga merugikan kita, yang teman-teman sekolah kemarin dengan adanya demo jadi offline ya kan, online semua ya. Iya. Sistem belajar mengajarnya juga online gitu kan. Terus kita sebagai pekerja yang udah dewasa juga terganggu loh, karena jalanan ditutup gitu. Kita bingung mau berangkat kerja gimana, pulang kerja gimana gitu kan. Betul, merepotkan sekali. Iya, jadi merugikan banyak pihak. Terus yang kedua ya banyak fasilitas yang dibakar, dirusak, itu kan kita juga rugi lagi tuh, uang negara kan yang memperbaikinya kan juga pakai uang negara gitu. Nah itu Banyak yang dirugikan pihak-pihaknya. Tuh. Dampaknya banyak banget ya. Iya, dampaknya banget. Dampaknya wah mengerikan sekali sih kalau aku bilang kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya di demokrasi itu kan nggak hanya cuma dampak-dampak yang negatif gitu. Betul. Ada juga dampak yang positif pastinya. Betul. Tapi kalau kita mengesampingkan kejadian yang baru itu terjadi Betul, kan, betul. soalnya ini pasti makanya nggak benar. Betul. Tapi kalau misalnya di demokrasi gitu ada dan ada dampak positif, apa sih dampak positifnya itu? Oh, tentunya aspirasi bisa tersampaikan dong ke pemerintah. Karena kan dengan adanya demonstrasi itu adanya suatu wadah di mana teman-teman yang ingin bersuara, menyampaikan, untuk mengawasi ya, karena kan kita demokrasi ya, negara yang berdemokrasi. Jadi pemerintahan kita, kinerjanya itu yang mengawasi juga masyarakat gitu kan, melalui diwakili anggota DPR gitu ya. Nah, dengan adanya demo kita sampaikan aspirasi dengan damai ke anggota DPR agar anggota DPR yang melanjutkan ke pemerintahan yang lebih tinggi gitu. Kan karena kita pengawas ya. Iya. Jadi itu membantu banget ya kalau misalnya kita demokrasi itu pasti nggak akan selalu sia-sia. Betul, nggak ada yang sia-sia. Betul, setuju. Oke. Oke, kita rasa mungkin sudah cukup untuk pertanyaan hari ini ya. Oh gitu ya, Terima baik. kasih sekali. Terasa banget loh. Iya. Ya mungkin bapaknya ada pesan-pesan agar kita bisa menyelamatkan demonstrasi kita untuk lebih baik, tidak ada hal-hal yang terjadi seperti kemarin-kemarin itu dan tidak terlalu domba antara polisi dan juga masyarakat, sehingga kita bisa menginspirasikan dengan lebih baik. Baik. Pesan-pesannya untuk, karena adik-adik ini masih siswa dan siswi ya, Iya. masih belajar. Pesan-pesannya adalah tetap fokus belajar, jangan ikut demo. Pertama itu, karena kan memang untuk melakukan aksi demo ya lebih baik yang sudah dewasa saja. Karena proses belajar mengajar mempengaruhi masa depan adik-adik kan, seperti itu yang pertama. Yang kedua, bila mana adik-adik ingin melakukan bersuara ya untuk pemerintah kita ya, dengan bisa membuat artikel, membuat jurnal, atau mengadakan diskusi forum. Nah, mungkin lebih ke akademisnya ya, yang pesan saya yang dituntut itu. Terus supaya tidak terjadi seperti kemarin ya, kita sekarang di era digitalisasi. Semua berita ada di sosmed, semua tindakan bisa kita lakukan di sosmed.
lebih bijak menggunakan sosmed, tidak menyebarkan berita hoax, tidak FOMO untuk repost ya. Mengkritik itu boleh sangat-sangat boleh. Malah kalau mengkritik lewat sosmed juga bagus gitu kan. Iya. Tapi ya itu tidak boleh ada unsur untuk adu domba. Kritiknya adalah kritik yang membangun, memberikan solusi kan seperti itu. Ya. Selain mengkritik ada solusinya. Betul. Kita harus berpikir secara sistematis untuk pemerintahan kita supaya lebih baik kinerjanya kan seperti itu. Maksudnya bagus banget ya Mas Andi. Iya, bagus banget. Siap. Berarti inti dari podcast ini tuh kita boleh menyuarakan pendapat kita, Betul. boleh menyuarakan aspirasi kita, Betul. tapi jangan sampai kita bisa terjerumus ke hal-hal yang menentang dari undang-undang. Betul, setuju. Betul. Jadi ya untuk sedikit penambahan gitu, kesimpulannya ya teman-teman jika ingin menyampaikan pendapat mereka dalam demokrasi, meskipun mereka mungkin ada yang masih di bawah umur jadi kayak siswa gitu, Iya. siswi itu mereka juga bisa, akan tetapi bukan maksudnya langsung turun ke jalan dan mereka langsung apa namanya seenaknya sendiri gitu kan. Iya, betul. Jadi sampai merusak kayak kemarin wah Iya. itu udah parah banget. Jadi ya yang diperlukan kuncinya kebijaksanaan. Betul, kebijaksanaan. Oke, itu bagus sekali. Udah cukup lah harusnya. Oh iya. Oke, baik, makasih Pak. Makasih. Iya, terima kasih. Sudah berkenan untuk Iya, terima kasih atas Maaf ya, Pak. undangannya. Ya. Kesalahan dari kami. Siap. Ya, Saya sangat mengapresiasi semangat anak-anak muda seperti ini. siap. Makasih banyak. Terima kasih ya. Makasih juga Bye, buat guys. teman-teman yang udah nonton. Thank you and see you next time. Bye bye.